Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisian Elsa Nadia, mahasiswi program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi himpunan pada mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu himpunan? Himpunan merupakan kumpulan objek-objek atau elemen atau unsur atau anggota yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara enumerasi. Enumerasi merupakan cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Catatannya, urutan objek dalam himpunan tidak memiliki arti. Yang kedua, dengan cara simbol-simbol baku, seperti N yang merupakan himpunan bilangan asli, Z yang merupakan himpunan bilangan bulat, Q yang merupakan himpunan bilangan rasional, dan R yang merupakan himpunan bilangan real. Yang ketiga yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Cara penulisannya yaitu himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Notasinya yaitu X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Dan yang terakhir, dengan cara diagram Venn. Oke, selanjutnya kardinalitas. Definisinya, sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen dengan n anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti yang di highlight biru ya. Oke, langsung saja di sini contohnya. Yang pertama ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, maka kardinalitas A-nya sama dengan 4 karena anggota dari himpunan A tersebut berjumlah 4, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian selanjutnya di sini himpunan B yang anggotanya 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15, kardinalitas himpunan B-nya sama dengan 7. Dan yang terakhir himpunan C yang anggotanya 1-3, maka kardinalitas himpunan C-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Definisinya 1. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A, kemudian seperti huruf C yang digarisbawahi, kemudian B, atau secara ekivalen B adalah superset atau superhimpunan dari A. Yang kedua, jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, atau yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Dilambangkan dengan A, kemudian seperti huruf C, kemudian B, atau secara ekivalen B adalah superhimpunan sejati atau proper subset dari A, dilambangkan dengan A kemudian seperti huruf C yang terbalik, kemudian B. Langsung aja nih ke contohnya. Di sini ada himpunan A yang anggotanya 1-3 dan himpunan B yang anggotanya 1-5. A subset dari B karena setiap anggota A itu merupakan anggota dari himpunan B. Nah, di sini juga A merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B karena A adalah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B. Lanjut, yang kedua himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau empty set. Notasinya seperti yang di highlight biru ya. Contohnya di sini ada himpunan P yaitu hari yang berawalan huruf H. Karena tidak ada hari yang berawalan huruf H, maka kardinal P-nya sama dengan 0, sehingga himpunan P sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga, himpunan yang sama. Himpunan yang sama adalah himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya seperti yang di highlight biru. Contohnya di sini ada himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan B yang beranggotakan 8, 6, 2, dan 4. A sama dengan B karena A adalah subset B dan B adalah subset A. Nah, yang keempat, himpunan yang ekivalen.
Himpunan yang ekivalen adalah himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya dapat dilihat, yaitu yang di highlight biru. Untuk contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya 1, 5, 7, dan 9, dan himpunan B yang anggotanya A, B, C, D. Kardinal A-nya sama dengan 4, dan kardinal B-nya juga sama dengan 4. Maka dapat dikatakan A ekivalen B. Yang kelima, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti yang di highlight biru ya. Di sini contohnya ada himpunan A yang beranggotakan 6, 7, 9, dan 10, dan himpunan B yang anggotanya F, G, H, dan I. Maka dapat dikatakan himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Di sini dapat dilihat pada diagram Venn bahwa bulatan dari himpunan A dan himpunan B-nya itu tidak saling berikatan atau saling lepas. Oke, lanjut nih. Yang keenam ada himpunan kuasa atau power set. Definisinya, himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya seperti yang di highlight biru. Di sini jumlah anggota PA yaitu bisa dicari dengan 2 pangkat kardinal A. Contohnya, di sini ada himpunan A yang anggotanya 1 dan 2, kardinalnya itu sama dengan 2. PA-nya sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1, dan 2. Maka jumlah anggota PA-nya itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya ada operasi terhadap himpunan nih. Operasinya ada irisan atau intersection, gabungan atau union, komplement, selisih atau difference, beda setangkup atau symmetric difference, dan yang terakhir perkalian kartesian atau kartesian product. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Ketika A digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan semesta U, maka hasilnya adalah himpunan A. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Berikutnya ketika himpunan A digabungkan dengan himpunan semesta U, maka hasilnya adalah himpunan semesta U. Yang ketiga ada hukum komplement. Ketika himpunan A digabungkan dengan komplement himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan semesta U. Berikutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan komplement himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Yang keempat, ada hukum idempoten. Ketika himpunan A digabungkan dengan himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Berikutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan A itu sendiri, maka hasilnya adalah himpunan A. Yang kelima, hukum involusi. Ketika komplement himpunan A dikomplementkan lagi, maka hasilnya himpunan A. Yang keenam, hukum penyerapan. Ketika A digabung dengan himpunan A irisan B, maka hasilnya himpunan A. Berikutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan A gabungan B, maka hasilnya himpunan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B, maka dapat diubah bentuknya menjadi himpunan B digabung dengan himpunan A. Berikutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B, maka dapat diubah menjadi himpunan B diiriskan dengan himpunan A. Yang kedelapan, ada hukum asosiatif. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B digabung himpunan C, maka dapat kita kerjakan terlebih dahulu gabungan dari himpunan A dan himpunan B, selanjutnya digabung dengan himpunan C. Berikutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B irisan himpunan C, maka dapat kita kerjakan terlebih dahulu irisan dari himpunan A dan himpunan B, selanjutnya diiriskan dengan himpunan C. Yang kesembilan, ada hukum distributif. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B irisan himpunan C, maka dapat kita uraikan menjadi himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A digabung himpunan C. Berikutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B gabungan himpunan C, maka dapat diuraikan menjadi himpunan A
irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan himpunan C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Ketika komplement himpunan A irisan himpunan B dapat diubah bentuknya menjadi komplement A gabungan komplement B. Berikutnya ketika komplement himpunan A digabung himpunan B, maka bentuknya dapat diubah menjadi komplement A irisan komplement B. Yang terakhir atau yang ke-11 ada hukum 01. Komplement dari himpunan kosong sama dengan himpunan semesta U. Berikutnya, komplement dari himpunan semesta U adalah himpunan kosong. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai prinsip dualitas dan prinsip inklusi atau eksklusi. Pertama, prinsip dualitas dulu ya. Di sini misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta U, himpunan semesta U menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contohnya, dual dari A gabungan B adalah B gabungan A, adalah A irisan B sama dengan B irisan A. Dualitas ini berarti bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A adalah kesamaan yang benar dan dualnya A irisan B sama dengan B irisan A juga benar. Selanjutnya, prinsip inklusi atau eksklusi. Prinsip inklusi atau eksklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Contohnya, di sini ditanyakan berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya beranggotakan 1-3, maka kardinalitas A-nya sama dengan 3. Kemudian himpunan B-nya beranggotakan 3-6, maka kardinalitas B-nya sama dengan 4. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B yaitu 1-6. Maka kardinalitas dari himpunan A gabungan himpunan B sama dengan 6. Kemudian himpunan A irisan himpunan B-nya itu sama dengan 3. Maka dari itu kardinalitas dari himpunan A irisan B-nya adalah 1. Kardinal A gabungan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Kardinal A-nya itu kan tadi diketahui 3, terus kardinal B-nya diketahui 4, dan kardinal A irisan B-nya itu diketahui 1. Jadi, 3 ditambah 4 dikurangi 1, hasilnya sama dengan 6. Jadi, banyak anggota di dalam gabungan dua himpunan A dan B adalah 6. Selanjutnya partisi. Definisinya yaitu partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagi antara kosong A1, A2, sampai seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 gabungan A2 gabungan seterusnya sama dengan A. Berikutnya himpunan bagian AI saling lepas yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contohnya himpunan A yang beranggotakan 1-8 maka 1, 2, 3, dan 4, 7 dan 8, 5 dan 6 adalah partisi dari A. Catatannya, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinal A. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai pembuktian proposisi himpunan nih. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya dapat berupa kesamaan dan juga dapat berupa implikasi. Metode pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan diagram Venn. Di sini untuk pembuktiannya dapat dilihat bahwa gambar dari himpunan A irisan B gabungan C dengan gambar dari himpunan A irisan B gabungan A irisan C itu arsirannya sama, maka dapat dikatakan bahwa himpunan A irisan B gabungan C dengan himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan C itu ekivalen.
Kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Dengan tabel keanggotaan ini, kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Contohnya, buktikan himpunan A irisan B gabungan C sama dengan himpunan A irisan B gabungan A irisan C. Untuk pembuktiannya, pertama kita buat terlebih dahulu tabel seperti pada gambar. Kemudian kita buat juga kolom-kolomnya yang diisi oleh himpunan yang akan kita buktikan. Kemudian untuk kolom yang A-nya itu diisi dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kolom B-nya diisi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan kolom C-nya diisi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kedua kolom yang akan dioperasikan dengan operasi gabungan, maka ketika kedua kolomnya itu bernilai 0, maka hasilnya 0. Di sini bisa dilihat pada baris pertama kolom B dan kolom C itu ketika dioperasikan dengan operasi gabungan hasilnya 0. Nah, ketika salah satu kolomnya itu bernilai 1 dan dioperasikan dengan operasi gabungan, maka hasilnya itu 1. Nah, langsung saja di sini hasil akhir setelah kolom B dan kolom C dioperasikan dengan operasi gabungan, hasilnya itu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, untuk A irisan B gabungan C-nya itu hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya untuk A irisan B, pertama kita lihat dulu kolom A dan kolom B. Karena di sini yang kita operasikannya itu dengan operasi irisan, maka ketika kedua kolom yang kita operasikannya itu bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Jika kedua kolom yang kita operasikannya itu bernilai 1, maka hasilnya 1. Jika salah satu dari kolom yang kita operasikannya itu bernilai 1 dan satunya lagi bernilai 0, maka hasilnya itu 0. Langsung saja di sini didapatkan hasil dari A irisan B, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian A irisan C-nya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Dan himpunan A irisan B gabungan A irisan C-nya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa kolom A irisan B gabungan C dengan kolom A irisan B gabungan A irisan C itu hasilnya sama, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Maka, kedua himpunan tersebut ekivalen. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Contohnya, di sini buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Untuk pembuktiannya, berdasarkan hukum distributif, proposisi himpunan tersebut terbukti ekivalen. Keempat atau yang terakhir, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Contohnya, misalkan A dan B adalah himpunan, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, dan A subset B gabungan C, maka A subset C. Untuk pembuktiannya, di sini bintang pertama misalkan X anggota A karena A subset B gabungan C, definisi himpunan bagian, X anggota B gabungan C berdasarkan definisi operasi gabungan untuk X anggota B gabungan C, artinya X anggota B atau X anggota C. Untuk bintang yang kedua, karena X anggota A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan anggota B. Jadi dari bintang yang ke-1 sama yang kedua haruslah X anggota C. Karena untuk semua X anggota A juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan bahwa A subset C. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.